Hai teman-teman, welcome di Meta World Indonesia. Aku Merlin. Hari ini aku akan memberikan full tutorial tentang Meta World. Dari Meta World itu apa, kegunaan masing-masing NFT tool, dan cara untuk earn di dalam Meta World game. Sebelum aku mulai, jangan lupa like, follow, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa ikutin Telegram ya. Ada dua Telegram yang kamu perlu tahu. Meta World Official Community itu grup globalnya mereka di bawah MetaWorld_game, dan ada MetaWorld Indonesia di mana kamu bisa berinteraksi dengan aku dan teman-teman yang berbahasa Indonesia untuk bisa diskusi tips dan update dalam bentuk bahasa. Linknya adalah Timi MetaWorld Indonesia. Oke, kita langsung mulai aja. MetaWorld Game adalah game yang terbaru lah ya di dunia kripto, yang simple tapi keren dan tidak memakan banyak waktu dan juga bisa menghasilkan buat kita secara pasif walaupun secara aktif gitu. Nah, ada tiga lokasi di dalam Meta World gitu ya. Ada logging camp, ada mine, ada harbor. Dan ada 3 mata uang yang dipakai di dalam Meta World Game. Ada ore yang kamu bisa hasilkan dari mine, ada wood yang kamu bisa hasilkan dari logging camp, dan ada food yang kamu bisa hasilkan dari harbor atau farm. Ini di fitur pertama Meta World kemarin, dan ada fitur baru yang aku akan jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, gimana cara kamu berinteraksi dengan 3 mata uang ini? Jadi ada ore, wood, food yang sebetulnya mereka bertiga itu adalah token di dalam PancakeSwap juga gitu. Jadi mereka juga tradable token ya guys. Nah, mata uang utamanya adalah MTW ya. Nah, ada 3 mata uang semua menggunakan IS ya. ISW, ISF, ISO. Korelasinya ISW itu wood, ISO itu ore, dan ISF itu food. Nah, pada saat kamu main di game, sebelum kamu mulai, kamu kan harus deposit sesuatu ya. Kamu bisa ke exchange ini, di mana kamu bisa deposit ya, apa yang kamu butuhkan. Misalnya aku mau beli nih 10.000 wood untuk mulai, 10.000 ore, dan 5.000 food gitu ya. Nah, kamu beli dulu MTW token ya. Nah, terus kamu konversi MTW token ini ke ISW untuk wood, atau ISF untuk food, atau ISO untuk ore. Kamu beli dulu tiga-tiganya tuh. Nah, setelah kamu beli jadiin ISW misalnya, kamu balik ke MetaWorld, kamu deposit, kamu masukin kamu mau konversi berapa ke game wood, dan klik approve. Setelah kamu klik approve, mata uangnya akan masuk ke dalam game kamu. Begitu juga kalau pada saat kamu withdraw, kamu misalnya nih, punya 31.000 food seperti yang aku punya. Kamu mau withdraw misalnya 30.000. Oke, kamu tulis 30.000, kamu klik withdraw, nantinya kamu akan mendapatkan eee, ISF ya untuk food senilai kira-kira 30.000 minus ada kira-kira 5% fee ya. Jadi pada saat kamu tarik 30.000 mungkin masuknya di sini 28.500 atau berapa gitu. Nah, dari ISF kamu bisa konversi balik ke MTW dulu ya. Jadi misalnya kamu mau dari ISF gua mau langsung ke BUSD, bisa nggak? Nggak bisa. Kamu harus konversi dulu ke MTW, slippage-nya tetap 0,5% oke, tidak ada margin di situ. Tapi pada saat kamu punya MTW, misalnya kamu mau, gua tukerin deh ke BNB aja deh, gua nggak mau pegang MTW. Nah, kamu konversi MTW ke BNB lagi gitu ya. Nah, jadi dari in-game token ISW, ISF, ISO, kamu cuma bisa tuker ke MTW, baru kamu tuker MTW ke token lain yang kamu mau. Nah, pertukaran MTW ke misalnya token lain di BNB itu kena slippage 8% ya. Jadi kamu set slippage tolerance 8%, kalau enggak trade-nya akan gagal gitu. Jadi jangan lupa untuk mengganti slippage hanya pada saat trading dari MTW ke token lain. Nah, kita langsung aja ke gamenya ya. Jadi di logging camp itu menghasilkan wood.
Nah, jadi semua NFT yang ada di sini, yang ada di logging camp itu menghasilkan wood. Jadi pada saat aku klik production di sini, dia akan mulai jalan timernya nih ya. Nah, dan dia akan menghasilkan 564 wood dalam waktu 1 jam gitu ya. Jadi ini timer akan berjalan selama 1 jam, pada saat selesai dia akan bertambah dengan otomatis 564. Nah, chest ini item yang kamu punya, jadi kalau kamu punya 2, kamu bisa balik ke sini, kamu bisa klik equip. Nah, setiap MFT ada energi dan durability yang dikonsum. Energi itu menggunakan food, durability menggunakan ore. Jadi kamu harus benerin nih tool. Jadi setiap kali dipakai mungkin kamu harus benerin menggunakan repair. Jadi contoh, tapi ini ada kayak HP-nya gitu ya guys ya, ada powernya. Jadi kalau ini masih di bawah apa, di atas 0 masih bisa dipakai, nggak perlu repair. Tapi contoh nih setelah aku pakai, aku biasanya aku repair gitu ya. Nah, gua berkurang, food gua berkurang berdasarkan, kebutuhan ini 400 dibagi 5 gitu ya, 80 food, durability 450 dibagi 5 berarti 90 ore. Nah, ini balik ke 4.500 baru aku klik production. Nah, dengan aku mempunyai 2 NFT ini, aku menghasilkan 564 wood dikali 2. Tapi di belakang itu ada cost ya. Cost-nya adalah cost repair tadi. Cost repair di mana tiap aku menghasilkan 564 wood, aku sebetulnya menggunakan 80 food dan 90 ore. Jadi tugas kalian adalah memastikan valuasi harga ore berapa sih, harga wood berapa sih, harga food berapa. Dari situ kamu bisa hitung, tool ini lagi bagus nggak untuk menghasilkan apa, play to earn untuk kamu ya. Karena, mata uang ini berubah terus nih, apa, ISF, ISW ya, persentasenya itu berubah terus setiap hari seperti kayak kita trading kripto. Jadi pada saat kamu memainkan game ini kamu harus tahu posisi yang lagi cuan yang mana nih, supaya kamu bisa memainkan NFT yang benar apa, yang ideal gitu ya. Nah, tapi ada nanti fitur lain yang pasti cuan tiap hari. Nanti aku jelasin lebih dalam ya. Nah, kita lanjut ke mine. Mine ini menghasilkan ore ya. Ada NFT, ada beberapa tipe NFT nih. Aku langsung aja lompat ke NFT-nya. Ada fishing rod, ada fishing net, ada fishing boats ya. Mereka menghasilkan food. Jadi kalau ini harbor, aku repair dulu ya karena apa sudah lama dipakai. Aku klik production. Di sini aku punya fishing rod yang sehari menghasilkan 100 food. Bukan sehari, sorry, 1 jam. 1 jam menghasilkan 100 food dalam waktu 60 menit yang memakai energi 50 energi berarti 10 food dan durability 50, 10 ore. Jadi modal gua 10 ore, 10 food, gua dapat 100 food gitu. Nah, semua tipe NFT yang ada di Smithy. Nah, NFT itu nggak langsung terus kamu bisa beli terus guys. Seperti contoh nih, fishing rod masih ada, fishing net udah sold out, lu nggak bisa beli lagi di sini. Fishing boat juga sama ya. Jadi yang NFT item yang udah mulai rare itu banyakan sold out. Electric Shop. Nah, kebanyakan sudah sold out. Jadi kamu nanti harus menggunakan marketplace ini untuk membeli gitu ya. Selama yang belum sold out masih ada, saran gua beli di sini dulu kecuali di marketplace lebih murah. Jadi kamu harus selalu pantau harga di marketplace sama di Smithy ini ya sebelum beli gitu. Nah, terus ada LAN, ini nanti gua jelasin lebih dalam tapi basically kamu perlu LAN ini penting ya. Karena ada 2 fitur di Meta World, ada pengembangan, city, kota dan, ada farming. Dua-duanya membutuhkan LAN, jadi kamu perlu ini. Nah, Milk Dog dan Vicious Dog nanti aku akan jelasin, fitur untuk farming. Tapi di farming itu
ada fitur di MetaWorld namanya stealing atau mencuri. Kita bisa mencuri resource orang lain di tambang kita atau di farm. Nah, di farm ada attribute di mana kamu bisa mengurangin kemungkinan kamu dicuri. Kalau kamu membeli milk dog, kamu bisa, menghemat 20% dari pencurian atau, vicious dog ada kemungkinan 40%, yang mencuri itu ketahuan, jadi kamu nggak bisa dicuri gitu ya. Nah, ini farm-nya yang aku maksud. Kita langsung aja ke farm. Nah, di farm ini kamu bisa membuat, bisa menanam lah ya, menanam ada wheat seed, rice seed, sama corn. Nah, gandum, nasi, sama beras sama, jagung. Nah, sebagai contoh ya, kalau kamu klik ini kamu harus beli dulu nih seed-nya, seed-nya kan nggak ada nih di sini, 000. Jadi kamu harus ke market, di mana kamu bisa beli salah satu wheat seed, rice seed, atau corn seed gitu ya. Kamu beli pakai OR, kamu klik ini, kamu balik ke farm, kamu klik dan kamu pilih yang mana yang kamu mau. Karena aku belum beli nih, jadi aku nggak bisa, klik ya. Cuman intinya kalau setelah kamu beli, kamu klik ini akan menghasilkan. Nah, rule of thumb-nya setiap benih yang kamu beli menggunakan 1.000 OR, kamu akan mendapatkan 2 kali lipat plus 5%. Jadi modal 1.000 kamu dapat 2.120 gitu, guys. Nah, pada saat kamu farming, ada biaya 60 foot yang dikeluarkan untuk nanam. Jadi itu perlu kamu perhatikan ya. Jadi rule of thumb-nya adalah 1 kamu dapat 2 foot plus 5%. Nah, terus apa, ditambah biaya untuk nanam 60 foot. Jadi kalau aku rule of thumb tercepatnya adalah gua modal 1 gua dapat 2 foot. Nah, pertanyaan terpenting adalah harga dibanding harga 2 foot untung mana? Kalau untung 2 foot bisa mendapatkan lebih banyak aku jalanan ini farm ya. Tapi pada saat harga food jelek, ya aku nggak mainin ini farm ya. Nah, choose your dog ini di mana kalau kamu punya anjing nanti kamu bisa minta anjing itu untuk, menjaga ya, menjaga farm kamu. Nah, kalau farm ini dijaga kemungkinan kamu dicuri lebih dikit gitu. Nah, maksudnya dicuri itu gimana sih? Nah, ini yang aku akan jelasin setelah ini. Ada fitur namanya steal atau mencuri. Kamu bisa lakuin di sini atau di farm ya. Steal ini adalah fitur di mana kamu bisa mencuri resource orang lain dari logging camp, dari mine camp, dari harbor, atau dari farm mereka ya. Nah, kamu cuman bisa mencuri ini untung-untungan ya guys, kayak gambling lah ya. Syaratnya satu, untuk kamu bisa pakai fitur ini kamu harus punya 1.000 foot. Jadi kalau misalnya foot gua cuma 600 nih, ini still nggak akan bisa jalan ya. Jadi kamu harus punya tabungan minimal 1.000 foot baru ini bisa jalan. Nah, kamu tinggal pilih kamu mau steal apa nih, tool product atau farm gitu ya. Nah, kita coba tool product dulu. Simple banget ya. Gua nggak pernah pakai refresh karena terlalu mahal menurut aku dibanding gain-nya. Tapi kamu pilih satu orang, kamu klik. Nah, ini aku dapat 22,5 wood dari dia. Dari mine gua dapat 13,4, dari harbor dia nggak ada tool yang lagi kerja di harbor, jadi gua nggak bisa dapat. Nah, waktu diperhatikan cuma ada 30 detik, jadi kamu harus cepat ya. Nah, sudah steal-nya tinggal satu, balik lagi kita coba farm. Nah, orang ini punya farm 6 nih, gua bisa curi ya. Dan farm itu untung-untungan ya guys ya. Kalau farm-nya belum selesai kita nggak bisa curi, tapi kalau pas kita dapet curi, dapet yang lagi, eee, kayak gini ya, yang lagi udah selesai farm-nya, kamu bisa dapetnya banyak nih. Gua dapet 347 food dari pencurian itu, ya. Nah, seru kan steal ini? Nah, kalau kamu menjalankan farm ya, setiap 3 kamu jalanin farm dalam waktu 24 jam, kamu dapat extra steal. Jadi sebetulnya kamu bisa steal itu maksimal 5 kali kalau nggak salah.
tapi kamu harus punya farm yang jalan 9 kali dulu dalam waktu sehari, 9 kotak lah ya. Jadi misalnya aku isi semua nih. Nah, nanti aku dapat 3 tambahan steel di sini pada saat ini udah berkembang semua nih makanannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang aku akan jelasin marketplace dulu ya. Marketplace ini di mana kamu bisa beli NFT-NFT tadi yang sudah sold out maupun yang belum. Nah, jadi setiap marketplace kan ada harganya nih. Kalau kamu beli di sini, harganya di MTW, jadi di main token dari Meta World. Tapi kalau dari Smithy, kamu harus bener-bener buat dulu. Kamu harus beli wood, kamu harus beli ore, baru kamu klik craft di sini gitu ya. Nah, kalau kamu nggak mau lewat itu, gua mau lewat MTW aja, ya kamu bisa pakai farm ini. Di sini adalah untuk equipment untuk food, ini untuk wood, ini untuk mining, terus ada farm yang dimana kamu bisa beli land atau yang anjing penjaga untuk farm tadi ya. Nah, ini beberapa fitur yang gua mau jelasin dikit ya. Eh, Kamu bisa staking juga di Meta World. Jadi kalau kamu staking ada hadiah tiap periode ya, kalau nggak salah tiap 4 atau 5 hari, itu kamu bisa dapetin $5.000. Ini berubah terus ya, ini kayak jackpot gitulah. Nah, tiap tiap berapa hari kamu bisa staking, staking kamu akan diakumulasi dan reward ini akan disebar berdasarkan persentase staking MTW kamu. Jadi, kalau kamu punya 1% dari total ini, ya kamu dapatnya 1% dari $5.000 gitu. Oke, eee ada mystery box ya. Mystery box ini nggak selalu ada ya guys ya. Cuman kalau pas ada, aku rekomendasi kamu bikin NFT dari sini. Kenapa? Mereka ini ongkosnya paling murah. Jadi seperti kamu membeli barang yang paling murah, tapi kamu punya 5% kesempatan untuk dapat barang yang lebih langka nih guys. Ya, dan barang ini jauh lebih mahal dari uang yang kamu keluarkan di sini untuk mendapatkan item ini gitu. Jadi contoh, harganya digging mesin ini 3 kali lipat dari shovel dan penghasilannya 3 kali lipat lebih. Nah, jadi kalau kamu misalnya pengen beli shovel nih, dan ini mystery box ada, ya kamu jangan beli dari Smithy, beli aja dari sini dengan kesempatan 5% bisa dapetin yang lebih mahal gitu. Sama juga dengan yang untuk apa saw dan ini fishing boat gitu ya. Nah, oke, kita sekarang akan beralih ke MetaWorld 2.0. Ini fungsi yang baru dan keren di mana kamu bisa menghasilkan tiap hari tanpa harus ngapa-ngapain ya. Jadi ada yang namanya island. Nah, ini NFT item juga yang sementara ini kamu cuman bisa beli island ya. Beli island di sini ada Yaskinya, ada Hermes, terus ada Pandora. Pandora ini baru. Jadi di MetaWorld ini baru ada 3 island guys ya. Yang kedua ini kejual gila 2,7 juta MTW itu kalau diuangkan 700 juta rupiah ya. Nah, Pandora ini sekarang aktif di auction, harganya baru 428.000. Ini kalau nggak salah kira-kira mungkin 80 jutaan lah ya saat ini. Nah, kamu bisa bid di ikutan beli island ini. Apa sih gunanya gue punya island gitu ya? Ya lu punya island itu nanti akan semua development di dalam island itu lu kayak rajanya lah atau bosnya yang punya gitu ya. Nah, kalau kamu bid island dan kamu menang, 70% dari transaction fee yang ada di island itu entar punya kamu. Keren nggak tuh? Nah, kalau gua nge-bid tapi gua kalah, terus gimana dong? Ya token kamu balik, tapi nggak semua, cuman 95%. 5% tetap kamu masuk ke dalam shareholder di island itu. Apa itu artinya? Jadi kalau kamu punya island, kamu dapat 70% dari transaction fee. Kalau kamu kalah, kamu bayar 5% tapi kamu punya share juga di island ini, kamu akan mendapatkan share 5% dari transaction fee dari island ini.
Jadi 70% buat yang punya island, 5% dibagi rata dengan semua yang nge-bid di island ini, gitu ya. Nah, sisanya fees, untuk, tim sama developer untuk mengembangkan aplikasi, gitu. Nah, setelah kamu punya island, beli island ya, gunanya apa sih? Apa yang terjadi di dalam island? Nah, kita lanjut, aku punya di Hermes ya. Jadi kita enter aja langsung. Nah, ini island development guys. Di sini kamu bisa punya 12 slot lah ya. Slot untuk building. Nah, kebetulan gue punya 2 nih gitu. Eh, gue punya building R4 L1 dan R2 LV2. Anggap aja ini level ya. Ada level, ada ini kayak rarity. Nah, gedung itu ada 5 level ya. Ada gedung R1, mungkin gua lewat ini dulu deh, Pro dulu. Oke. Jadi gedung itu ada gedung rarity 1 sampai rarity 5. Di dalam tiap rarity ada level. R1 level 1, 2, 3, R2 level 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Gimana cara gua bikin building ini? Lu butuh 3 untuk R1 L1 kamu butuh 3 R1 material. Jadi dengan 5 tipe gedung yang ada dengan beda level, kamu perlu punya ini apa sebentar. Nah, perlu material yang dibuat untuk membuat building itu. Sebagai contoh ya, untuk R1, L1 sorry. Untuk R1, L1 kamu butuh material 3 dari R1 ya. Jadi kamu perlu ke craft shop ini, kamu perlu ke R1, kamu perlu bikin 3 biji ini material. Ongkosnya berapa? Ongkosnya kamu bisa lihat di sini 800 ore, 1200 wood, 2000 food dikali 3 karena kamu perlu 3 biji. Setelah kamu punya 3 biji ya, material kamu bisa craft. Nah, kalau kamu sudah craft, kamu akan mempunyai R1 satu biji. 3 kali kamu lakuin, kamu punya 3. Baru kamu bisa upgrade building ini, gitu ya. Nah, untuk kamu bisa buka ini, kamu perlu 2 land ya. Apaan itu land? Land itu balik lagi ke NFT yang di game di sini. Di Smithy ada yang namanya land yang kamu juga pakai untuk farming. Nah, kamu butuh 2 ini. Jadi perlu diperhitungkan kalau gua buka slot di island, berapa sih ongkos gua? Kamu perlu 2 kali 6.000 kali 2 kali 8.000 wood. Jadi 12.000 ore dan 16.000 wood. Baru kamu bisa buka slot di island ini gitu ya. Nah, setelah kamu buka satu slot, ini penting banget ya guys ya. Dan ini akan menghemat uang kamu kalau kamu belum siap untuk invest di sini. Setelah kamu buka ya, kamu ada peraturan penting yang kamu harus tahu. Setelah kamu mendapatkan developer quota, dalam arti kamu membuka slot di island, kalau nggak ada rumah, kalau kamu nggak bangun apapun dalam 24 jam, ya slot kamu di island ini hilang. Jadi misalnya kamu nggak bangun nih apapun, kamu buka slot, ini kamu buka, terus kamu nggak bangun apapun di sini. Ini barang kamu ini akan hilang. Ini berlaku untuk building pertama aja ya, gitu. Nah, ini yang lebih penting lagi. Setelah kamu bangun yang pertama, kalau dalam waktu 3 hari, 72 jam ya, dalam waktu 3 hari kamu nggak membangun R4 L1 seperti ini, kamu juga akan kehilangan slot semuanya. Jadi penting banget kamu harus menyiapkan uang atau investasi yang cukup untuk menggunakan fitur game ini untuk dapat membuat building R4 L1 minimal, satu biji aja ya. Setelah kamu punya satu dalam waktu 3 hari, kamu mau punya R2 building, mau punya R1 building yang masih murah, boleh gitu. Makanya di sini gua punya R4 L1 untuk menghindarin kehilangan investasi di building ini, di island ini.
baru gua pelan-pelan bangun nih R2 L2 gitu ya. Nah, pelan-pelan aku up level. Oh, aku butuh R2 5 biji. Ya udah gua tabung, tiap kali gua dapet duit tiap hari, gua beli nih R1, R2 gitu ya. Nah, pendapatannya gimana nih? Apa emang bagus gitu ya? Eee, Semakin tinggi building kamu, semakin cepat return kamu. Sebagai contoh, R4 L1 ini punya payback period kira-kira 70 hari. Jadi tiap hari aku menghasilkan 4.000 ore, 4.500 ore, 6.000 wood, 12.000 food dari building ini doang, ya. Nah, aku punya building yang lebih kecil levelnya nih, R2, L2. Di sini aku menghasilkan 450 ore, 640 wood, 1.200 food, ya. Jadi semakin tinggi level kita, semakin gede nih ini ore, pendapatan ore, wood, food ya. Nah, aku posisinya di sini nih. Nah, apa insentif gua nih supaya gua upgrade? Kalau aku upgrade ke level 2, R4 L2, pendapatanku langsung lompat nih guys. Dari 4.500 ke 7.000, 6.000 ke 9.000 ya, 12.000 langsung 20.000. Makanya game ini cukup menarik ya. Apa aku rasa akan berkembang cepat, tapi always do your research ya. Ini opini pribadi aja. Orang akan berbondong-bondong pengen upgrade terus nih ke atas. Bahkan sampai ke pendapatannya sampai 60.000 ore ya, 64.000 wood dan 160.000 food. Tapi memang ini cost-nya lumayan ya guys ya. Jadi tiap building upgrade itu ada cost di sini. Ini sudah dibantu sama developernya simulasinya. Jadi kamu tinggal kalkulasi, gua butuh berapa ore, butuh berapa wood, butuh berapa food, dan gua menghasilkan berapa. Di sini lu bisa hitung kira-kira payback periodmu berapa lama gitu. Nah, cuman jangan lupa sebelum kamu investasi ke R1 LV1 ini kamu butuh 2 land yang tadi ya, yang kita beli di sini, yang di Smithy atau di marketplace ini ya. Jadi jangan lupa itu investasi juga yang kamu perlu hitung. Tapi dari pengalaman pribadi sementara ini returnnya cukup oke lah ya dengan menggunakan building ini. Uh, Terus ada fitur yang namanya factory ya. Factory ini akan riset setiap sehari sekali. Nah, jadi saran aku lu tunggu aja sabar untuk lihat dulu shopping di sini. Kenapa? Bedanya factory adalah kamu dapat diskon di dalam pembelian material. Diskonnya dari mana sih? Nah, ini sebagai contoh aja. R2 kamu perlu 2.400 ore, 3.600 wood dan 6.000 food. Kalau kamu bikin di craft shop, harganya sebetulnya sama. 8 apa? 800 ore, 1.200 wood, 2.000 food kali 3 ya, ingat. Kan dikali 3. Tapi dari kamu membuat 3R1 untuk kamu upgrade ke R2, kamu perlu 5.000 food tambahan nih untuk upgrade. Nah, jadi kamu menghemat 5.000 food untuk kalau kamu belinya dari factory ya. Nah, untuk R2 lumayan kan, lu hemat 5.000. Tapi kamu bisa bayangin nggak kalau kamu dari R2, kamu harus ke R3. Ongkos foodnya lebih mahal lagi nih guys, ya. Lu harus upgrade di sini 5.000, upgrade 6.000, upgrade 7.000. Bahkan kalau ke R5, berarti kamu hemat 8.000 plus 7.000 plus 6.000 plus 5.000. Jadi mahal apa? Craft shop ini kalau kamu keburu-buru pengen cepet dapat gitu ya, baru pakai ini. Tapi saran gua lu tunggu di factory. Karena factory ini cukup murah dan eh, apa? Kamu bisa menghemat banyak food apa investasinya. Dan ada fitur ini refresh. Refresh ini hati-hati ya. Aku pernah kepencet dan mahal ongkosnya. 1.600 or 2.000 food, apa wood dan 2.800 food sekali pencet. Nah, ini opsi yang bagus kalau kamu pengen cepet-cepet aja. Jadi misalnya gua butuh upgrade nih ke R3, ya udah gua beli ini gitu ya. Nah, cuman dapat 2. Kalau kamu klik refresh di sini, mereka akan reset semuanya dan kamu punya kesempatan untuk beli lagi. Tapi kalau saranku sabar aja. Kalau kamu kumpulin pendapatan kamu ya tiap hari. Nah, kalau ada yang kamu suka atau misalnya kamu ada plan, aku di R2 nih. Wah,
aku pengen nanti naik ke level 3 kan. Ya udah, aku tungguin aja R2 datang. Kalau pas ada R2 gini, gua beli gitu loh, ya. Nah, jadi sabar aja beli 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 sampai kamu dapat yang cukup, materi kamu di sini cukup untuk upgrade, baru kita upgrade gitu ya. Nah, jadi craft shop menarik, bagus, tapi kalau nggak buru-buru, santai aja, tunggu factory, tiap hari ditungguin, dipantengin, beli yang kamu mau, besoknya riset, kamu lihat lagi, wah gua mau beli ini, beli lagi gitu. Oke. Nah, setiap investasi, tapi nggak seluruhnya langsung dapat segini-segini terus ya guys. Di sini pun ada repair nih, kamu lihat ya. Jadi setiap hari kamu menghasilkan profit nih, ini profit gua ya, tiap hari gua dapat income 4.600 apa inilah kamu bisa baca ya. Nah, di luar ini sesekali akan ada kemungkinan building itu rusak guys ya. Nah, itu kemungkinannya ada di 20% untuk R2, 30% untuk R3, 35% R4, 40% R5. Nah, kalau udah di R3, 4, 5 ini kan cukup gede ya kemungkinan rusaknya. Kalau rusak terus gimana sih? Ya kan? Nah, ada simulasi perbaikannya ya. Perbaikannya itu kira-kira itu setengah dari pendapatan kamu per hari dari profit kamu. Tapi kamu harus pastiin bahwa dalam waktu 24 jam kamu benerin kalau rusak. Jadi kunci di game ini adalah kamu harus main setiap hari. Tapi cuma sehari sekali aja cukup sebetulnya. Kenapa? Kalau kamu building kamu rusak ya, terus kamu nggak benerin, biayanya nanti lebih mahal. Sebagai contoh, gua punya R4 L1. Kalau rusak, gua harus bayar 2.250 ore, 3.000 foot, 6.000 foot, apa, 3.000 wood, 6.000 foot, ya kan? Ini. Nah, kalau dalam waktu sehari gua nggak benerin, ongkosnya naik, guys. Ya, jadi 3.150, 4.200, 8.400. Makanya jangan sampai lu nggak login lebih dari sehari, barangnya rusak nanti satu, setahu aku nggak menghasilkan uang lagi buat kamu, nggak menghasilkan profit. Kedua, ya kamu biaya repairnya lebih mahal. Padahal kan kita mau play to earn nih di sini ya. Dan buat gua sih login sehari sekali oke lah ya, nggak terlalu time consuming gitu loh. Karena kalau kamu sudah main di level building ini, ya ini untuk informasi aja, kamu kan harus punya R4 L1 building. Itu investasinya per hari ini itu kira-kira $3.200 guys. Tapi ya yang penting kan earn-nya dong ya kan. Nah kamu bisa earn berapa? Kalau building kamu nggak rusak, kamu bisa earn $61. Gimana cara hitungnya? Yaitu aku asumsikan kalau aku nggak pakai ini semua, Orwood dan Food dan aku kumpulin, ini kalau aku tuker ke MTW semua, aku bisa uangkan dan aku bisa dapat $61. Minus ini ya, ada slippage dan lain-lain itu belum aku kurangin. Tapi dari game sendiri hitungannya $61 gitu. Dan kalau dihitung dari investasi gua awal, itu baliknya 52 hari. Nah, contoh kedua, gua punya R2 L2 ya kan. Nah, di building kedua ini payback periodnya 86 hari ya. Jadi apa? Semakin tinggi level buildingmu semakin cepat balik duitnya guys gitu. Nah, tapi kalau gua pribadi, gua saranin ya, kamu jangan terlalu cepat upgrade ke level 5 misalnya. Kenapa? Karena kalau kamu langsung ke level 5 di satu building, kemungkinan naiknya kerusak kan lebih tinggi nih. Jadi kalau aku lebih saranin, kamu pelan-pelan tapi bangun semua ya. Jadi buka nih land, bikin aja level R2 lah ya. Mungkin kalau R1 eh, returnnya kurang seksi gitu. Misalnya R1 di 100 hari ya kan. Nah, kalau di R2 kan 76 hari. Drawbacknya apa? Kalau rusak kemungkinan rusaknya 20%, ya oke lah 20% nggak terlalu besar. Nah, jadi maksud aku kalau kamu sudah punya R4 L1 mungkin
strategi terbaik, tapi ini personal opinion ya guys ya. Strategi terbaik adalah mungkin buka nih LAN yang lain-lain, gedein dari R1 ke R2, mungkin stop dulu di R2, sampai semuanya R2 baru kamu balik lagi ke R3 gitu loh, ya. Nah, tapi ini sekali lagi my personal strategy nantinya ke depannya. Nah, ada satu fitur namanya bank. Bank ini membantu kamu mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan, ya. Nah, jadi dari kemungkinan rusak 20%, 30, 35, kalau kamu asuransiin building kamu, kamu ada reduce kerusakan 15%, ya. Nah, jadi lumayan lah ya dari 20% dikurangi 15%, 30% kurangi 15%. Jadi apa kemungkinan rusak tuh jauh mengecil guys gitu. Tapi cost-nya juga lumayan ya. Sebagai contoh ini untuk mengasuransikan buildingku yang R4 butuh 11.550 ya kan. Penghasilan gua 4.500. Jadi itu kayak penghasilan 2,5 hari lah dari 1 minggu untuk mengurangi resiko gua dari eh, tiga 35% jadi 20% ya kan. Nah, jadi preference kamu aja, kamu mau bayar di depan lewat bank dan resiko kamu berkurang atau kamu mau udah tutup mata aja, sesekali gua rusak buildingnya berarti gua dapatnya lebih dikit gitu kan. Nah, kalau yang strategi gua biarin aja rusak tapi tiap hari gua pastiin gua login dan gua benerin gitu. Dan sementara ini eh, cukup jalan lah ya strategi itu. Nah, gimana kamu tahu kalau ini rusak atau enggak? Jadi sekali lagi, kamu lihat untungnya di profit. Tiap hari lu ke profit, lu ambil nih tiap hari. Nanti kamu bisa klik receive, receive, receive gitu. Jadi tiap hari aku collect uang apa pendapatan aku dari building. Kalau ada building contoh ini gua punya cukup nih, ya gua beli nih building apa R2 atau R3 gitu ya. Kalau belum cukup ya gua diemin aja, diemin tetap invest di sini. Nah, histori kerusakannya apakah lumayan sering? Kamu bisa ke repair record nih. Tanggal 21, 20 rusak, 21 rusak lagi nih, 22 nggak rusak. Jadi ya kemungkinannya lumayan tinggi sih. Tapi aku baru banget main fitur ini jadi belum bisa mengejudge ya berapa kali gua bakal kena nih di repair tiap hari gitu. Tapi kemungkinannya untuk R4 ini 35%, R2 20% di sini. Nah, sekali lagi ya jangan lupa kalau kamu mulai investasi di fitur ini, pastiin lu harus punya R4 L1 ya. Dan investasi ini kira-kira di $3.000. Jangan sampai kamu sudah buka LAN, kamu bikin R3, L3 habis $2.000, terus 3 hari kamu nggak bangun R4 L1. Semua yang kamu investasiin di sini akan hilang, akan reset. Jadi jangan sampai itu terjadi ya, gua udah ingetin gitu. Tapi kalau apakah worth it? Kalau buat gua dengan simulasi gua ini ya, dengan payback period 52 hari, minus mungkin kemungkinan rusak ya, jadi mungkin asumsi gua nggak di 52 tapi di 90 hari lah ya. 3 bulan balik modal, habis itu tiap hari men-generate profit buat kamu segini gitu ya. Kalau menurut aku oke banget sih guys. Yang penting tinggal keputusan investment kamu, berani nggak kamu invest segini di game ini gitu ya. Kalau aku pribadi berani karena aku sudah lihat perkembangan MetaWorld dari IDO sampai sekarang, tim developernya selalu komit ya. Mereka juga docs, kita tahu CEO COO-nya siapa. Kamu bisa lihat welcome message dari Susan Lee di YouTube channel aku juga ada tuh. Nah, dan mereka sudah certified. Nah, arah mereka sebentar lagi mereka akan punya fitur baru guys, namanya judi sih ya. Jadi ada kasino gitu. Ada nggak di sini coba ya. Nah, nanti akan ada kasino nih ya, di mana semua building ini kasino kamu bisa gambling guys gitu. Nah, nanti kamu bisa main bakarat di situ gitu ya. Nah, terus satu fitur lagi kamu bisa jual beli nih. Eh, di sini sudah ada fiturnya, di setiap island kamu bisa ke building downtown
Nah, di sini ada market. Ini punya orang lain yang kamu bisa beli. Jadi kalau misalnya lu udah invest, apakah gue stuck punya building nggak bisa ngapa-ngapain, gue mau cabut nih misalnya. Lu bisa jual juga gitu. Jadi apa building yang kamu punya itu bukan berarti terus kamu stuck nggak punya apa nggak berharga duit gitu. Ini semua punya value dan kamu bisa jual belikan di warehouse nih. Aku bisa klik sell ya. Aku bisa klik sell, aku bisa bilang gua mau berapa nih 90.000 MTW atau berapa gitu ya. Nah, tapi ingat ini yang kamu jual buildingnya ya, bukan materinya. Kamu nggak bisa sementara nggak bisa jual beli materi untuk building, tapi yang kamu jual belikan adalah building yang udah jadi yang kamu punya. Nah, gitu. Eh di aku akan jelasin sedikit tentang Meta World arahnya kemana. Jadi sekarang dari apa NFT pay to earn mereka arahnya ke discovering land di mana kita bisa on island, kita bisa punya building. Nah, nanti setelah ini mereka akan punya karakter game ya, di mana kita bisa punya karakter sendiri, kita bisa upgrade karakter kita dan apa di situ pun kita akan bisa mendapatkan play to earn dari karakter-karakter kita itu. Nah, dan itu bisa diperjualbelikan juga. Pokoknya fitur-fitur Meta World ini keren banget ya dan simple dengan UI yang simple, mudah dimainkan. Kamu cuman perlu sehari sekali login di fitur yang Island Development ini. Kalau yang di sini kamu login tiap jam atau 2 jam ya, kamu punya banyak opsi untuk earn dan invest dan have fun at the same time karena kalau gua pribadi sih enjoy ya, cuman harus ngeklik ini gua bisa hitung, wah gua dapat segini sehari, itu rewarding banget gitu loh. Nah ada satu fitur tambahan namanya invitation ya, kita sambil invest kan kita mau sharing ke teman-teman apa supaya ikut join game kita gitu. Nah kamu bisa ambil link di invitation ini, kamu bisa share link ini ke teman kamu. Kenapa? Nanti, kalau kamu share banyak temen, kamu bisa mendapatkan 4% dari transaction fees mereka. Jadi kamu dapat referral fee lah gitu. Jadi, pastiin kamu bantu mereka promote juga menggunakan invitation link ini, ya. Nah, ada fitur-fitur lain kayak airdrop, ada draw machine, yang sesekali akan nyala. Kalau, draw machine ini tiap kali kamu membuat, sesuatu dari Smithy, kamu dapat lottery tiket. Kalau sekarang lagi habis, tapi pada seperti contohnya ini, aku bikin item, aku dapat 10 lottery tiket. Disimpan aja, karena pada saat ini nyala nanti, suatu saat akan ada event ini lagi, kamu bisa pakai jatah lottery tiket ini untuk mendapatkan kesempatan 100 USDT gitu. Jadi sistemnya kamu klik start nanti apa, ini kayak gambling lah kalau di sini, tapi kan tanpa modal ya guys, jadi lumayan lah gitu. Oke, aku rasa cukup. Di sini ada Inggris atau bahasa Chinese kalau kamu prefer Chinese. Game ini sudah cukup terekspos ya di Cina, di Asia, banyak orang Filipina juga yang main apa dan di China ini sudah booming dan bahkan aku sempat lihat ya banyak orang punya banyak komputer main game ini dan menghasilkan earning yang lumayan gitu setiap harinya. Jadi aku rekomen banget untuk minimal kamu coba pelajarin ya dan do your own research dan eventually kalau kamu mantap invest di building development atau di NFT items ini. Oke. Kalau kamu ada pertanyaan, tanya aja di Telegram Group Meta World Indonesia dan, apa, di situ aku ada tiap hari kamu bisa tanya, namaku Merlin di Telegram, jadi, kamu bisa berinteraksi sama kita, teman-teman yang udah mulai invest. Oke, sekian ya tutorialnya, thank you so much udah ngeluangin waktu, kalau ada apa-apa, bisa kontak aku di Telegram. Thank you guys, selamat sore.